Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aksiologi yang terdiri dari pengertian aksiologi dan hukum aksiologi. Selanjutnya, fungsi aksiologi, cabang-cabang aksiologi, dan saya terakhir akan mengembangkan aksiologi dalam penelitian ilmiah dan prinsip-prinsip aksiologi. Yang pertama, kita masuk pada pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai dalam konteks filsafat. Nah, aksiologi itu juga membahas tentang tujuan, manfaat, etika, dan juga dampak penggunaan ilmu bagi manusia dan juga masyarakat. Jika ontologi menanyakan apa yang ada dan epistemologi menanyakan bagaimana kita tahu, maka aksiologi menanyakan untuk apa ilmu digunakan dan nilai apa yang harus menentukan penggunaan ilmu. Aksiologi juga memastikan bahwa perkembangan pengetahuan itu tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bernilai, bermanfaat, dan juga tidak merugikan. Yang kedua, kita masuk dalam ruang lingkup aksiologi. Aksiologi memiliki beberapa aspek penting yang membentuk batas kajiannya. Yang pertama, nilai. Nilai adalah standar yang menuntun tindakan manusia dalam bentuk nilai moral, sosial, estetika, kebenaran, religius, dan juga nilai praktis. Nilai-nilai inilah yang menentukan apakah suatu ilmu atau teknologi itu dianggap baik atau buruk, berguna atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada etika. Etika adalah cabang aksiologi yang membahas norma dan juga prinsip tentang tindakan baik dan buruk. Etika ini mengarahkan bagaimana ilmu seharusnya digunakan secara bertanggung jawab. Nah, etika itu menjadi dasar munculnya aturan moral dalam penelitian seperti kejujuran ilmiah, tidak manipulatif, dan juga menjaga hak individu. Yang selanjutnya ada estetika. Nah, estetika adalah kajian tentang nilai keindahan dalam ilmu. Nah, estetika ini berkaitan dengan keindahan objek, desain, karya seni, serta unsur harmoni dalam kesenian atau teknologi. Selanjutnya ada moral. Moral berkaitan dengan aturan yang disepakati oleh masyarakat atau budaya tertentu. Aksiologi memastikan bahwa penerapan ilmu tidak melanggar moralitas publik. Selanjutnya ada fungsi aksiologi dalam ilmu. Aksiologi berperan penting dalam mengarahkan penggunaan ilmu. Beberapa fungsi utamanya yaitu pertama, mengontrol pemanfaatan ilmu agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, memberi pedoman etis bagi ilmuwan, peneliti, dan praktisi. Nah, yang ketiga, menilai dampak ilmu terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan. Nah, yang keempat, mengarahkan tujuan penelitian sehingga tidak hanya mengejar kebenaran, tetapi juga kebermanfaatan, menghubungkan ilmu dengan nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan. Dengan adanya aksiologi, ilmu tidak berkembang secara liar, tapi tanpa memperhatikan dampaknya. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang aksiologi pada bagian 4. Secara umum, aksiologi terdiri atas 2 cabang besar, yaitu etika dan estetika. Etika adalah kajian tentang tindakan baik dan buruk. Dalam konteks penelitian, etika memastikan penelitian menghormati partisipan, menjadi landasan untuk membuat aturan seperti informed consent, menghindarkan penelitian dari praktik buruk seperti plagiarisme, manipulasi data, dan eksploitasi. Etika sangat dekat dengan prinsip profesional, objektivitas, integritas, transparansi, dan keadilan. Nah, yang kedua yaitu estetika. Estetika membahas nilai keindahan dalam pengalaman manusia. Dalam ilmu, estetika memberi kontribusi dalam pembuatan seni dan desain arsitektur, teknologi visual,
dan media kreatif. Estetika membantu ilmu agar tidak hanya fungsional, tetapi juga menanyakan dan bermakna. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelima, yaitu aksiologi dalam penelitian ilmiah. Aksiologi memberikan panduan moral dalam seluruh tahap penelitian. Beberapa aspek yang terikat aksiologi. Yang pertama, penentuan tujuan penelitian. Penelitian harus dilakukan untuk manfaat yang jelas, bukan sekadar ambisi pribadi, kompetisi, atau eksploitasi. Yang kedua, etika dalam proses penelitian menghargai otonomi partisipan, melindungi kerahasiaan data, memberikan informasi yang jujur dan tidak memaksa subjek penelitian. Yang ketiga, tanggung jawab ilmiah. Peneliti bertanggung jawab atas dampak jangka panjang penelitian, kebenaran laporan, tidak menyembunyikan data yang bertentangan, dan menyampaikan manfaat risiko secara seimbang. Yang keempat, dampak sosial penelitian. Setiap penelitian harus mempertimbangkan yang pertama, kesehatan dan keselamatan publik, yang kedua, lingkungan, yang ketiga, keadilan sosial, yang keempat, hak manusia, dan keberlanjutan sumber daya. Aksiologi menengah ilmu menjadi bumerang bagi masyarakat. Yang keenam, prinsip-prinsip utama aksiologi. Untuk memastikan ilmu tetap berada pada jalur moral, ada beberapa prinsip aksiologi. Yang pertama, beneficence, kebaikan. Penelitian harus membawa manfaat. Yang kedua, non-maleficence, tidak merugikan atau menimbulkan bahaya. Dan justice atau keadilan. Manfaat ilmu harus dinikmati secara adil. Yang keempat, ada autonomi atau otonomi, menghargai kebebasan manusia sebagai subjek. Yang kelima, ada responsibility, yaitu peneliti bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Prinsip ini sangat penting terutama dalam bidang kedokteran, psikologi, pendidikan, dan teknologi. Yang ketujuh, contoh penerapan aksiologi dalam kehidupan. Yang pertama, di bidang teknologi, pembuatan AI yang menjaga privasi data. Teknologi tidak digunakan untuk penipuan atau manipulasi. Yang kedua, bidang kedokteran. Persetujuan pasien diperlukan sebelum tindakan, menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan. Dan yang ketiga, di bidang psikologi, informed consent dalam assessment, tidak memanipulasi klien, menghindarkan bias dalam interpretasi hasil tes. Yang keempat, ada bidang pendidikan, guru menyampaikan ilmu secara adil dan tidak mendiskriminasi siswa berdasarkan latar belakang. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.